identik dengan tawuran. Kalau cabutnya nggak sendiri, masal satu kelas. Dengan seringnya buka Quran, otaknya tambah cerdas. Tapi kalau searah dengan jarum jam, berarti itu zat kimianya banyak. Karena sejatinya berdua lebih baik daripada sendiri. Libur 2 hari, kita mau kerja apa? Genzi ini memang agak unik gitu. Pak, saya minta anggurnya 1000. Pasti nggak dikasih. Bisa dipastikan itu adalah makanan sampah. Taunya nyatet love letter lagi ya. Kita ketemu di surga ya nak ya. Halo penonton podcast RRI Bukit Tinggi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Senang sekali saya Mutia Utami bisa kembali hadir menemani kamu dalam podcast penuh inspirasi. By the way, pernah gak sih kamu ngebayangin seorang guru bukan hanya sekedar menyampaikan teori di kelas, tapi juga menuntun siswanya untuk berkarya dan peduli pada lingkungan. Ini penting banget loh, mengingat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang nunjukin kalau timbunan sampah nasional itu mencapai sekitar 64 juta ton per tahunnya, di mana 12% atau 7,68 juta ton diantaranya itu adalah sampah plastik. Angka yang besar ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis aksi nyata sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah lingkungan kita. Nah, hari ini kita bakal ngobrol dengan sosok luar biasa yang sudah lebih dari 3 dekade mengabdikan diri di dunia pendidikan. Beliau adalah Ibu Nurhayati atau akrab disapa Ibu Nung, guru di SMK Negeri 1 Kota Bukit Tinggi. Halo Ibu Nung, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Tia. Alhamdulillah kabar baik ya. Kita membumi hari ini ya Bu ya. Iya benar. Siap benar. ya? Siap. Oke baik. Nah bersama siswanya Ibu Nung ini membuktikan bahwa sekolah bisa menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah. Mereka mengolah sampah plastik jadi barang bermanfaat, membuat sabun, pupuk, dan berbagai produk lainnya. Bukan cuma itu aja loh, beliau juga mengaitkan setiap pelajaran dengan nilai-nilai iman dan takwa. Masya Allah, ini menarik banget ya kan? Nah kalau gitu kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Ibu Nung. Wah Ibu, ini kan suasananya ini lagi di jam-jam pelajaran sekolah. Benar. Ya kan? Jadi dengan berat hati harus meninggalkan dulu siswa-siswinya di sekolah. Aman tapi ya Bu ya? Aman Aman terkendali karena ada guru yang menggantikan. Alhamdulillah. Oke. Nah Ibu Nung, ini udah 3 dekade lebih kurang mengabdi di SMK Negeri 1 Kota Bukit Tinggi. Kita penasaran nih Bu, cerita pengalaman perjalanan panjang Ibu di dunia pendidikan dari awal sampai saat ini tuh seperti apa sih? Coba ya jelaskan. Ibu diangkat jadi guru Juni 1990, usia 23. Kemudian ketika tahu diangkatnya di SMK 1, ada rasa gundah, ada rasa ragu juga. Karena waktu itu SMK, dulu STM namanya ya. STM. Rasanya waktu itu STM ini identik dengan tawuran. Anaknya bandel-bandel. Kalau cabutnya nggak sendiri, masal satu kelas. Jadi bahkan satu sekolahan mungkin ya Bu ya, ada beberapa kelas mungkin ya tergabung. Cabutnya itu satu kelas, satu kelas. Atau nanti mereka pergi ke sekolah lain, tawuran masal di Ya situ. Allah. Jadi pikiran itu mampu atau enggak gitu kan waktu itu. Terus ketika teman-teman tahu juga di mana tempatnya ditempatkan di STM. Wah, nggak salah itu. Kalau model-model Inung ini kata teman, cocoknya guru TK. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena lihat pembawaannya bagusnya guru TK gitu. Iya, dicoba kan gitu. Tapi begitu masuk ke sana, walaupun dominan laki-laki, jadi waktu itu perempuan tuh paling-paling satu per kelas, jurusannya bangunan. Ternyata yang kita takutkan itu nggak ada. Gitu. Ya. Jadi itu kayak hanya paradigma aja gitu ya Bu ya. Ternyata setelah dijalani tuh ya nggak apa-apa sih. Gitu ya. Ternyata anaknya baik, sopan. Kalau dilihat jujurnya ini loh yang
patut diacungi jempol. Wow, kejujuran di atas segalanya bagi anak-anak ini. Jadi gini mungkin kalau dibandingkan ya dengan SMA, kan mereka bersaing cari nilai tinggi. Iya. Jadi mungkin ada yang berupaya curang ujian atau apa gitu. Tapi kalau ini kayaknya kalau yang ada yang curang tuh mungkin 1 per berapa lah persentasenya. Karena lebih banyak yang jujur ya Bu iya, ya. Jadi mereka kayaknya gini, mau dapat berapapun asal jujur nggak apa-apa. Apalagi kan kita ngomong, ibu menghargai kejujuran, berapapun nilaimu, ibu akan terima asalkan dengan jujur. Jadi ibu mungkin kalau soal jujur ya agak keras di kelas. Yang mencontek dan dicontek kertasnya langsung dirobek, nilainya 0. Wah, jadi mendingan nilainya ya secukupnya. Yang penting jujur ya Bu ya. Dan ibu akan hargai itu yang jujur. Mereka boleh minta remedial berapa mereka mau. Ya. Terus kalau mereka nggak mampu pun selesaikan tugas, ada alternatif tugas yang lain. Nah, alternatif tugas lain ini yang mungkin agak berbeda dengan orang lain. Dan gimana itu ya, misalnya gini, waktu itu kan kita ngajar fisika, udah dikasih remedial 2 kali nggak mampu, udahlah nak, kamu boleh pilih tugas dari ibu. Alternatif 1, kamu hafal rumus fisika 10, lengkap dengan penjelasannya. Bu, payah Bu katanya. Oke, kalau payah kamu setor aja 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Payah juga Bu katanya kan. Cuma ibu, semua ini ya. Cuma ibu beli alasan gini, kalau kamu hafal rumus fisika mungkin kamu dapat dunianya saja. Kalau kamu hafal 10 Al-Kahfi pertama, kamu dapat pahala ketika mengulang-ulangnya. Terus ada lagi manfaat lain. Ya Bu, saya pilih yang kedua. Jadi mereka diberi pilihan untuk menebus kesalahannya. Wah, gitu. Keren banget ya. Makanya memang ibu saat ini mengajar itu dengan metode yang berlandaskan imtak juga. Iya benar, ya kan. Nah Bu, ini kita penasaran juga nih. Kan ibu saat ini ngajar PIPAS ya, Project IPAS gitu ya. Nah ini seperti apa sih Bu konsepnya dan penerapannya di kelas yang mana berbarengan juga dengan imtak tadi? Iya betul. Jadi gini, dengan kurikulum barunya periode Pak Nadiem, terus terjadi perubahan yang sangat tajam. Biasanya ibu kan ngajar fisika, terus dengan kurikulum baru ini guru fisika, kimia, guru sejarah digabung menjadi guru proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Artinya kami guru bekerja keras. Materi yang kami pelajari selama ini mungkin terpakainya hanya 10%. Oh iya? Iya. Sedikit sekali ya sangat Bu ya? Sedikit. Jadi ketika ada 7 topik bahasan itu melingkup 7 bidang studi sebenarnya. Jadi kami mikir-mikir kayaknya kita ini guru bukan guru super ya, tapi guru pintar beberapa malam dari murid. Kadang begitu juga perasaannya. Oh gitu. Sebab ada materi biologi, materi kimia, ada fisika, ada materi ekonomi, politiknya juga ada. Masuk juga. Terus yang terakhir ini perilaku ekonomi dan pokoknya anak diajak berwirausaha. Pokoknya gado-gado betul. Wah. Betul-betul kewalahan. Jadi dibutuhkan kerjasama tim yang kuat, terus improvisasi juga. Iya harus ya, tetap ya improvisasi itu harus dijalankan dimanapun. Di kelas juga ternyata harus ya Bu ya. Iya harus. Jadi seperti yang sebentar ini kan kita sebetulnya ada peraturan siswa dilarang pakai HP. Iya. Tapi karena keterbatasan buku tidak mencukupi, terus kita harus tinggalkan anak ini kira-kira 1 jam. Yang sekali ini ibu beri dispensasi, tapi ternyata reaksinya mereka gembira loh. Oh iya, mereka gembira ibu tinggalin gitu. Bukan, maksudnya. Biasanya kan tanpa HP. Jadi gitu. yang 1 jam ini kamu ibu persilakan cari materi yang ibu kirim, cari di HP, boleh buka YouTube. Nanti link YouTube yang kamu buka itu kirim di grup. Minggu depan kita putar, kita lihat bersama-sama di kelas. Ternyata mereka menjadi bersemangat. Nggak tahu juga ya
mungkin semangat karena boleh buka HP, jadi candunya hal lepas ya. Benar-benar. Gitu. Jadi banyak hal pasti ya bikin siswa-siswinya Ibu Nung ini happy tadi ditinggalin Iya gitu benar ya Bu ya. ternyata ya. Tapi mudah-mudahan jangan gembira karena ibunya pergi ya. Iya, karena setidaknya bisa lihat bahannya tadi dari Iya. tugas-tugasnya itu di handphone ya. Lebih cepat, lebih gampang katanya Iya, gitu. cuma kelihatannya kalau kemarin-kemarin kan sejak COVID mengunjungi kita kan sangat akrab dengan HP. Betul. Tapi itu membawa dampak yang sangat negatif. Kita kemarin itu agak susah mengendalikan anak karena mereka suka curi-curi buka HP. Terus nanti kalau kadang-kadang ditemukan juga lah konten-konten yang kurang enak dilihat. Terus kelihatannya gini, dengan adanya AI, DeepSeek, mereka malas berpikir. Kayak kemarin itu, misalnya kita beri, ini ada video. Kalau sekarang kan mereka nggak boleh lagi lihat bawa HP. Ibu mau putar video di depan, kamu dengar, kamu cermati, nanti jawab pertanyaan. Mereka dengar dengan cermat. Tapi kalau tahun lalu karena dengan HP, mereka ogah-ogahan nonton, terus videonya ibu matikan, ibu tanya, kamu kenapa anda asik? Bu, kirim linknya aja lah Bu. Begitu. Lebih mau yang instan gitu ya Bu ya. Tapi mungkin gini, kalau dengan kirim link dan nonton sendiri di HP, kan mereka bisa post. Jadi itu maksudnya mungkin ada yang penting di post dulu, dicatat. Iya. Untuk jangka panjangnya berarti ya Bu ya. Tetapi negatifnya itu, sebagian besar malas berpikir. Mereka akan cari jawaban langsung nanya ke AI. Iya. Itu negatifnya. Itu bedanya dari di saat waktu itu Tia sekolah Bu ya. Emang harus mikir, nyari di buku, nginget lagi apa yang diterangkan sama guru kayak gitu Bu ya. Beda sama anak-anak sekarang. Iya betul. Oke, nah Bu, kita juga pengen tahu nih, apa sih yang melatar belakangi Ibu Nung ini mengaitkan setiap pelajaran dengan hadis? Sebetulnya bukan hadis saja ya Kak Tia ya. Yang paling penting tentu Al-Quran. Al-Qurannya, betul. Oke, gimana tuh Bu? Jadi gini, mungkin dalam masyarakat kita ada kesalahan sudut pandang. Adanya dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu dunia Kak Tia. Jadi gini, kalau dulu misalnya kita mau bahas tentang disiplin mereka, tentang sholat, ada juga yang nyeletuk, kamu kan enggak guru agama, kenapa singgung-singgung masalah sholat, gitu kan. Mungkin ada 1-2 oknum yang begitu. Iya. Tapi ternyata kalau sekarang ini semua guru dilibatkan lah. Jadi kalau menurut agama sebenarnya semua guru itu adalah guru agama, itu sesungguhnya. Tetapi dia punya spesifikasi tersendiri. Jadi kalau ibu guru fisika, ibu akan ajarkan agama dari segi ilmu fisika. Jadi imbasnya itu timbal balik. Dengan belajar fisika mereka tambah soleh, tambah sering buka Quran. Dengan seringnya buka Quran, otaknya tambah cerdas, akhlaknya tambah bagus. Otomatis nilainya jadi lebih bagus. Masya Allah, iya benar ya. Jadi memang pendekatannya seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik, oke. Nah terus respon dari siswa-siswi Ibu nih ketika belajar fisika atau IPA saat itu ya, dengan pendekatan bernilai keagamaan ini seperti apa Bu? Sejauh ini positif ya. Positif ya. Ini contoh nih Kak Tia. Apa Kak Tia pernah nggak pergi maraton ke lapangan kantin? Ada dong. Pernah. Coba pernah nggak Kak Tia perhatikan kemana arah berputarnya Kak Tia lari atau jalan itu? Searah dengan jarum jam atau berlawanan? Berlawanan ya. Berlawanan ya. Ada nggak petunjuk di situ? Arah putaran, ada nggak rambu-rambunya? Enggak sih. Enggak ya. Enggak, iya. Coba Iya lagi. Iya loh benar. Kalau di lapangan atas Ngarai, sama nggak arahnya? Lapangan atas Ngarai. Sama juga kan? Iya, berlawanan juga kan? Berlawanan jarum jam. Terus coba Kak Tia lihat-lihat lagi. Mana yang lebih dahulu siang? Orang di Papua atau kita? Papua kayaknya kan. Berarti kan mereka lebih dahulu terbit matahari daripada kita. Oke. Kalau dari segi ilmu pengetahuan, mungkin anaknya akan bosan. Nak,
kenapa ya orang di Papua lebih dahulu pagi siang dari kita? Ya Bu, karena matahari berputar dari barat ke timur. Terus searah jarum jam atau tidak? Nah, kadang mereka bingung kan. Gimana ya gitu mana ya. yang searah gitu ya. Terus ibu tanya lagi, kalau kamu maraton atau kamu berbelok, mana yang nyaman? Kalau Kak Tia suka naik kendaraan, mana yang nyaman kita berbelok itu berlawanan arah dengan jarum jam atau searah dengan putaran jarum jam? Kenyamanan perasaan kita mana yang lebih nyaman? Aduh, kalau Tia mah tergantung jalanan ya Bu. Oh gitu ya. Ya kalau emang harus belok kiri gimana cara belok kanan kan Bu? Benar. Ya benar sekali. Kalau di jalan agak susah nyari yang nyaman ya kan. Tapi ibu pernah kok coba. Kalau ibu gimana? Kalau ibu pernah nyoba belajar naik motor di lapangan. Ketika kita berkendara searah jarum jam itu rasanya berbelok itu kurang nyaman gitu. Tapi begitu berlawanan dengan arah jarum jam lebih nyaman. Setelah dirunut-runut dalam pelajaran ibu, ternyata bumi berputar berlawanan dengan jarum jam, berputar di sumbunya. Bumi berputar mengelilingi matahari juga berlawanan dengan jarum jam. Sudah itu bumi dan matahari ini kan bagian dari galaksi. Galaksi juga berputar berlawanan dengan jarum jam. Ajaib kan? Tanpa kita sadari. Rupanya dalam pelajaran kimia, inti atom dikelilingi oleh elektron juga berlawanan dengan jarum jam. Oh gitu? Iya. Nah, ternyata orang Islam ketika dia tawaf, arahnya berlawanan dengan jarum jam. Iya, betul. Nah, rupanya itulah arah gerak putaran alam. Nah, jadi Kak Tia, ini resep untuk yang lain juga. Apa tuh, Bu? Jika kita mengaduk bikin minuman, biasa kita kan terserah aja. Tek bunyinya sampai ke tetangga kan gitu ya. Iya. Tapi tetangga nggak dapat minumannya ya. Iya betul. Ternyata kalau kita mau minuman itu sehat, kristalnya bagus, kita aduknya itu sendoknya berlawanan dengan jarum jam. Oh baik. Nah, gitu. Mau bikin gulai atau apa. Masak pun juga gitu ya Bu berarti ya. Bahkan untuk menguji apakah makanan, obat-obatan itu baik untuk kita, ngetesnya juga dengan menggunakan emas yang kita jadikan pendulum. Nah, jadi gini caranya, emas kita pegang kalung, di bawahnya ini makanan, misalnya ini makanan yang mau kita uji, apakah ini sehat untuk kita atau tidak. Ini kita pegang, kita ambil kalung, kita letakkan sini. Baik. Nanti kalung itu akan berputar sendiri, Bu? Sendiri. Kalau dia berputarnya berlawanan dengan jarum jam, berarti ini aman dimakan. Tapi kalau searah dengan jarum jam, berarti itu zat kimianya banyak. Wah. Sampai ke situ. Oke, kita cobain nanti di rumah ya Bu ya. Itu sudah ada diteliti. Kemudian ilmuwan fisika, kalau dia menerangkan pelajaran gimana itu medan magnetik bumi, teorinya gampang aja dengan kaidah tangan kanan. Gimana kita tuh, Bu? Tangan itu berbentuk jempol begini. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Ini arah medan magnetnya. Kan berlawanan dengan jarum jam. Itu dia. Itu rahasianya. Wow, banyak ya ternyata ya rahasia-rahasia alam tuh yang sebenarnya emang harus kita cari tahu untuk bisa paham. Ya betul. Ya, karena itu emang ada ilmunya dan pelajarannya tersendiri gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu Nung, Ibu ini juga dikenal aktif mengajak siswa untuk berkarya. Iya kan? Benar apa enggak ya? Benar apa enggak ya? Kita cari tahu nih. Bisa diceritakan nggak Bu awal mula ide untuk membuat karya bersama siswa-siswinya Ibu, yang mana bisa kita lihat hasilnya di depan kita sekarang. Kalau yang Ibu pajang ini memang bagian dari mata pelajaran IPA sebenarnya. Tetapi awalnya tentu bukan ini. Nah, awalnya dulu nih sebelum kita tanya-tanya tentang yang ini, itu apa Bu? Gimana ceritanya? Ini Kak Tia, tadi Kak Tia waktu mau pergi kerja ketemu nggak tumpukan sampah atau berserakan di mana-mana? Ketemu banget. Nah, apalagi kelihatannya sekarang Bukit Tinggi ini darurat sampah kelihatannya. Betul. Iya Bu, betul. Itu menimbulkan suatu keprihatinan. Sebetulnya sebelum ini, bertahun-tahun sebelum ini, Ibu kalau lihat TPA
tiap lewat tempatnya becek, berbau yang kudaknya sangat tidak sedap gitu ya. Sedap. Itu sudah menimbulkan keprihatinan. Terus kadang ngomong-ngomong sendiri ya, karena kita sama siapa mau ngomong kan gitu kan? ya. Akhirnya ngomel sendiri gitu ya Bu ya. Kenapa ya sampah ini nggak diolah gitu. Terus ketika ke pasar sore-sore tumpukan sayur menumpuk banyak. Rasanya kalau kita ada kemampuan, ada lahan, mau ngambil diolah jadi kompos di rumah. Perasaan kayak gitu. Kan melihat begitu banyaknya sampah. Betul. Terus ya cari-cari, dulu kan Google belum seperti sekarang ya, cari-cari buku-buku lah di Gramedia segala macam tentang pembuatan kompos. Tapi itu masih eksperimen kecil-kecilan di rumah atau dengan teman-teman sesama guru fisika waktu itu. Saat itu. Terus di sekolah didatangkan narasumber cara pembuatan kompos, membuat hidroponik. Mungkin ada kaitannya dengan adiwiyata waktu itu. Wah, itu kan gayung bersambut namanya. Iya. Langsung dapat wadah nih rasanya gitu ya Bu ya. Jadi sangat bersemangat lah kita. Dan sekolah juga memfasilitasi apa yang kita minta dapat. Ya terwujudlah apa yang kita mau waktu itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang dengan pelajaran IPA dan cocok sekali bagaimana memanfaatkan limbah, bagaimana memanagenya. Kemudian nanti kalau di materi bab 7 bagaimana lagi menjadikannya uang gitu. Oh gitu. Jadi emang ada ini kronologinya gitu ya Bu ya. Ada proses, dan di setiap proses itu tentunya harus dipelajari banget. Kalau nggak kita nggak ngerti juga sampai jadi cuan nanti kan Bu. Oke. Nah Bu, nih kita mau tanya-tanya dulu nih, yang di belakangnya Ibu tuh kan tas ya. Nah itu tas dari bungkus kopi cappuccino. Itu berarti Ibu yang bikin ya? Iya benar. Ibu yang bikin sendiri. Nah, jadi selain emang bisa memadu padankannya, tuh harus bisa jahit juga dong Bu ya? Bukan itu Gimana kan anyaman, hanya anyaman. Anyaman. Yang kain di dalam. Yang di dalam memang betul Ibu yang harus jahit. Dijahit juga. Itu betul gitu, memang hobi juga, sikit-sikit ya jahit. Waduh, gitu. Combo nih Ibu ya paketnya ya. Jahit bisa, terus dianyam juga bisa, dan itu ditempel nggak Bu? Kayak alas meja kita ini kan sejenis juga ya Bu ya, sama betul, ya. Betul. Nah ini berarti ditempel atau dianyam? Ya dianyam. Oh dianyam aja. Oke, belajarnya lama nggak Bu bikin yang kayak gini? Enggak. Jadi ini kebetulan jadi gini ya, Ibu nih kayaknya jadi guru gado-gado kayaknya ya. Gimana tuh guru gado-gado? Dulu jadi guru fisika, terus kurikulum berubah, jadi guru wirausaha. Oke. Oh pantesan ya. Jadi guru wirausaha. Jadi di sekolah waktu itu setiap siswa harus menghasilkan produk akhir dari bahan limbah sesuai jurusannya. Jadi tertentu pula. Jadi kalau anak las mesin, mereka akan pergi ke tempat penjualan besi-besi bekas. Mereka cari besi-besi itu, kemudian mereka modif lagi. Ada yang jadi kursi, meja dan segala macam. Terus mereka harus jual lagi. Oh gitu. Jual lagi, didokumentasikan. Kalau semakin bagus harganya, tentu mereka dapat nilai juga yang lebih bagus. Oh, dan uangnya memang untuk mereka juga. Gitu. Wah, dapat nilai, dapat duit juga ya Bu ya. Jadi kadang murid tuh pergi ke ruang guru, menawar-nawar, Bu, belilah Bu, ini meja saya Bu. Gitu. Oh gitu. Iya, karena memang SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi memang harus punya life skill ya Bu ya. Betul. Yang nantinya bisa dipakai even setelah mereka lulus, itu mereka mungkin nggak berkesempatan melanjutkan ke bangku kuliah. Iya, betul, gitu kan. betul. Iya, jadi memang harus punya life skill. Oke, nah Bu, nih kita mau tanya-tanya juga. Nah, ini kan yang di depan saya ini ada sabun ya. Ini kayak sabun warna-warni. Nah, ini sabun apa nih Bu? Bisa dipakai buat nyuci apa? Nyuci wajah kah? Atau wajan atau apa nih? Betul sekali. Jadi gini Kak Tia, yang sabun yang Ibu bawa ini memang ini dari minyak, tapi minyaknya minyak baru ya, minyak kelapa. Bukan, minyak kelapa sawit. Jadi ini memang murni karya siswa. Kalau minyak yang sabun ini bisa digunakan untuk mandi. Kita ingat mungkin waktu kecil ada sabun cap tombak.
Ingat Iya, Kak iya, Tia iya, yang iya. kuning-kuning itu? Kayaknya ya. Yang sabun serbaguna itu loh, Iya, yang iya. sabun batang Bisa jadi apa aja. Bisa untuk Nyuci apa aja iya, gitu ya Bu ya. cuci piring, cuci baju, mm-mm. nyuci badan pun bisa kan? Iya. Tapi Nggak rusak juga kulit kita kan. betul, karena itu dari minyak kelapa. Oh. Ternyata minyak kelapa itu punya manfaat yang sangat-sangat besar. Jadi kalau yang ini memang minyak baru, tapi ada sebagian karya yang Ibu tadi tidak bawa, memang dibuat dari minyak jelantah. Jelantah. Jadi memang mereka Ibu minta buat 2 versi dan dibandingkan. Minyak jelantah gimana hasilnya, minyak baru gimana hasilnya. Nah, terus perbedaannya yang signifikan apa tuh Bu? Kalau dari segi hasilnya? bentuknya mungkin sama, tapi warnanya agak gelap kalau yang minyak sisa. Terus aromanya lebih menyengat. Walaupun udah dikasih pewangi, tetap juga keluar apa yang kita masak sebelumnya. Iya ya, apalagi minyak habis goreng ikan gitu Bu. Jadi anak protes, "Ibu, kenapa ya Bu minyaknya bau ikan asin?" Ya tandanya itu memang Ibu sengaja nak, kan gitu. Iya, biar beda-beda Iya. gitu. Tapi gini, beberapa waktu setahun yang lalu ini memang siswa buat, kemudian ketika mereka diajarkan juga berdagang kecil-kecilan menjual hidroponik, kan mereka diminta kreatif. Ada juga beberapa siswa itu yang kreatif. Ketika dia disuruh jual sayur, dia ngomong ke konsumennya gini, "Bu, belilah sayur saya Bu. 3 waktu kan pakai gelas, wadah gelas. 3 gelas ini 10.000. Kalau Ibu mau plus sabun 1. Oh iya, dapat bonus. Tapi itu enggak semua, itu kan karena kita bebaskan mereka seperti apa gayanya. Ada yang begitu. Bagus juga itu marketingnya Bu ya. Akhirnya laris nggak Bu jualan Alhamdulillah mereka? Habis semua. Habis ya. Alhamdulillah. Memang hasilnya mungkin nggak akan banyak, tetapi gini, ada anak yang nyeletuk, "Bu, kalau memang begini hasilnya mungkin enggak jadi usaha kami nanti ketika kompos itu berhasil dijual semua. Nih uang kamu segini nak, mau kamu apakan?" Kan Ibu balikkan ke anak, "Kamu jadikan uang kas atau untuk apa?" Iya. "Bu, kalau tahu segini hasilnya Bu, kami bikin banyak-banyak waktu itu." Penyesalan juga. Tapi kan bisa dibikin lagi kan Bu ya. Benar. Bisa, jadi Ibu kasih solusi. Kalau kamu mau bikin aja di rumah, nanti kalau udah banyak kamu sampaikan ke Ibu, nanti Ibu tolong jualkan di grup sekolah. Gitu. Baik. Ternyata gini, terpicu juga mereka gitu. Terus kalau sabun ini idenya mungkin kalau menyaingi pabrik kita nggak mungkin lah. Tetapi kalau untuk yang kreatif, minyaknya itu kan bisa diganti. Diganti pakai maksudnya apa? Gini, tadi kan minyak goreng. Iya. Nanti minyak gorengnya itu kalau yang 200 gram itu mungkin 100 gram minyak sawit, 50 gram minyak kelapa, 50 gram lagi minyak zaitun. Oh gitu. Airnya itu nanti kita ganti, misalnya susu kambing. Nanti kita promosikan ini sabun untuk yang ingin kulitnya lembut dan glowing. Iya gitu iya kan. tergantung nanti fungsinya lagi Bu ya. Terus mungkin bisa lagi airnya kita ganti dengan air jeruk nipis. Nanti kita bikin iklannya sabun untuk kulit berjerawat. Gitu. Iya, jadi tergantung nih butuhnya yang mana gitu. Jadi ya. itu sebenarnya yang kita buat ini pemantik aja untuk anak murid. Betul. Ternyata banyak yang bisa kita. Jadi gini Kak Tia, semboyan anak SMK itu apa tuh Bu? Beda dengan anak SMA ya. Tapi Ibu nggak tahu juga ini betul 100% atau tidak. Tapi karena Ibu lihat anak-anak sekitar Ibu simpulan sementara Ibu gini. Kalau anak SMA misalnya libur 2 hari, mereka akan ngomong sesama mereka, "Di libur 2 hari mau ngapain di rumah?" Bingung ya. Bingung. Atau malah senang bisa nge-game segala macam gitu ya. Mungkin gini, minta uang ke orang tua, "Ma, minta uang Ma, kami mau healing, mau healing nih sudah sekian hari diforsir belajar." Asik, itu kan tipe anak SMA. Iya. Tapi kalau anak SMK memang mungkin tidak 100% yang berpikiran begitu. Kalau anak SMK, libur 2 hari kita mau kerja apa? Kita mau hasilkan uang dengan cara apa?
gitu. Itu bedanya. Iya, Karena iya, mereka iya, kan iya. sebagian besar kinestetis. Memang Memang hobi bekerja. Oh, baik. Jadi pelajaran ibu nih UUD. UUD, ujung-ujungnya Duit. ya seneng lah pasti siswa-siswi ibu gitu ya. Gitu. Oke, nah itu tadi sabun ya kan, yang tengah masih sabun. Terus yang ini Ini. Bu, yang paling pinggir dekat ibu itu apa tuh Bu? Iya, iya. Ini namanya ekoenzim. Mm-mm. Jadi ini dikatakan limbah juga bisa. Jadi kalau limbah misalnya kita masak di rumah, atau makan jeruk, kan Iya. kulitnya kita buang. Iya. Sekarang enggak, jeruknya kita cuci, kulitnya jangan dibuang. Oke. Pisang juga. Tapi kalau kita mau lengkap ya kita korbankanlah satu buah ya. Ambil dengan isi-isinya Oh, sama juga. buahnya juga dagingnya ya. Iya. Oke. Atau kalau mau hemat lagi, ibu pernah minta ke orang jual jus, kan ember itu penuh dengan Iya, saringan bijinya, berbagai. Ibu minta, kulitnya gitu. ya, ibu minta bawa semua masuk ember. Oke. Ibu tambah gula beberapa sendok, ibu tutup. 3 bulan udah jadi ekoenzim ini. Oh, Ah, ditambah air juga nggak Bu? Iya, Oh, jadi ini kan air, gula dengan buah. Terserah buahnya apa. Jadi kalau ini sengaja ibu beri satu jenis buah aja, jeruk nipis, supaya aroma khasnya itu bisa keluar gitu keluar. ya. Dan Berarti kegunaannya apa nih? ini lagi. Jadi gini ya, yang harus kita perbaiki dalam mindset kita. Mandi itu bukan busanya yang banyak, mencuci itu bukan busa yang banyak. Oh, masa sih? Iya. Oh, selama ini kita gitu ya Iya, kan? jadi kalau mencuci kurang busa, kurang serak rasanya. kurang serak rasanya, nggak bersih kan Iya. gitu. Jadi sebenarnya ini dipakai untuk nyuci juga bisa. Oh. Untuk apa? Ngepel. Atau dicampur dengan air 10, ini satu bagian, air 10 bagian disemprotkan ke tanaman menjadi pestisida. Wow, alami lagi. Pestisida, ya kan? fungisida dan segala macam. Untuk mandi juga bisa, nyuci baju juga bisa. Cuma kita kan nggak puas. Itu merubah itulah yang susah. Betul. Terus ini misalnya ada selokan yang mampet, kan keluar aroma yang nggak enak, kita masukkan ini. Oh, bisa mengurangi. Oke. Aroma tidak sedap ya di selokan mampet tadi. Baik. Oke, bahkan bisa dibuat sendiri juga di rumah ya Bu ya. Iya. Nah, kalau yang itu apa tuh Bu? Kalau ini namanya EcoBrick. Jadi kita kan sering menggunakan bungkus-bungkus plastik. Iya. Biasa kan dibuang. Pemulung nggak mau ngambil. Yang diambil pemulung kan biasanya gelas, botol. Betul. Yang plastik ini pasti terbuang. Jadi ini ibu entah super kelewatan atau gimana, nggak tahu juga ya. Jadi ponakan ibu kalau di rumah sudah jajan, ibu perlu plastiknya nggak? Oh iya. Akhirnya nganterin nih. Iya, jadi bukan ibu perlu kuenya nggak? Bukan itu pertanyaannya. Plastiknya. Ibu perlu plastiknya. Iya. Jadi karena udah numpuk, jadi ini digunting kecil-kecil, masukkan ke sini, kemudian kita timbang. Jadi ini kalau satu mungkin nggak ada gunanya ya. Iya. Tapi kalau banyak buat apa nih Bu? Ya bisa lah, misal untuk meja, untuk kursi. Oh gitu. Tapi dengan ketentuan pastilah kekuatannya tidak sekuat bahan lainnya yang emang itu proper gitu Bu ya. Tetapi setidaknya untuk menyelamatkan lingkungan, atau sekedar kalau meja di atasnya hanya beberapa buku, beberapa vas bunga kan masih aman. Cocok. Oke, baik. Nah, Bu, ini dari sisi pendidikan sekarang ya, kita pengen tahu juga nih. Apa tantangan terbesar jadi guru di era kurikulum yang terus-menerus berubah-ubah ini, Bu? Iya. Ini jawabnya agak susah ya. Nggak apa-apa Bu, kita pelan-pelan. Iya, gini, kalau dijawab jujur gimana gitu ya. Tapi yang dijawab pasti jujur dan aman aja. Ya kita cari aman. Gini, sebetulnya untuk memahami suatu pelajaran itu kita butuh waktu yang agak lama. Maksudnya ini topik A, nggak mungkin kita berikan sekali sudah mantap. Pasti ada ulangan diulang beberapa kali, baru materi itu mantap. Jadi misalnya sekarang kita ngajar 5 hari. Hari pertama kita terangkan ini, nanti kita refleksi diri, oh ternyata tadi gini kurang. Hari kedua pasti lain lagi penampilan kita. Hari kelima baru bagus, kan gitu. Baik. Sementara pemerintah tetapkan perubahan itu tiap sebentar. Juli kita sudah bikin perangkat pembelajaran. Nah, habis itu minggu kemarin kita
apa lagi, IHT lagi, perbaiki lagi. Aduh. Sehingga materi minggu ini pun berganti lagi. Iya. Jadi mungkin gimana ya? Kita kan nggak, guru itu hanya pelaksana. Iya, eksekutor ya Bu ya. Oke. Ya, susah nggak susah tetap harus dijalani. Harus dijalani. Oke. Dan gimana nih menurut Ibu, apa sih pentingnya pendidikan lingkungan hidup itu ditanamkan sejak dini, dan peran sekolah dalam hal ini seperti apa Bu Nung? Sangat penting. Jadi gini, kita lihat kerusakan lingkungan itu sudah sangat parah. Kemudian kesadaran dari anak-anak zaman sekarang ini sangat gimana itu ya, sangat jauh dari yang kita harapkan gitu. Ibu pernah meneliti kecil-kecilan ini. Jadi kalau warga sekolah ibu tuh sehari dirata-ratakan 2.000. Seandainya satu warga membeli 1 gelas air minum mineral, berapa banyak limbah yang dihasilkan? Iya kan. Gelasnya, pipetnya, plastik kemasannya. Iya betul. Sehingga memang ada himbauan mereka ini, bawalah dari rumah tumbler, bawalah makan siang dari rumah sendiri dengan wadah. Iya betul. Kalau mereka jajan di luar pastilah dengan wadah-wadah styrofoam dan segala macam. Terus gimana ya, kemungkinan baiknya itu bebas dari penyedap dan segala macam kan tidak bisa kita juga pastikan minim gitu ya. Terus minuman kemasan ini, coba Kak Tia bayangkan, air putih aja 500 ya. Iya. Ini misalnya apa, kita nggak baca merek, 1.000. Oke. Jus anggur. Iya. 1.000. Mungkin nggak? Dikasih apa itu? Ya kan? Coba ibu pernah ngomong ke anak murid, nak coba kamu ke pasar bawah ya, kasih uang 1.000 ke tempat buah, kamu bilang, Pak saya minta anggurnya 1.000. Pasti nggak dikasih. Jangan-jangan bapaknya kasihan, kamu akan dikasih aja nak. Iya. Karena 1.000 itu berapa butir anggur yang bisa kita bawa pulang. Betul. Sementara jusnya 1.000 loh. Bisa udah manis, udah ada rasa, udah ada warna. Kemasannya bagus. Iya, kemasannya bagus. Benar, kalau di warung 1.000 berarti di pabriknya berapa? Ya kan, betul. Bisa dipastikan itu adalah makanan sampah. Dan ibu kadang-kadang kalau mereka istirahat, mereka makan, semua kemasan ibu suruh antar ke depan, nanti mereka bacakan. Tolong baca komposisinya. Iya. Mereka akan heran-heran, Bu, judulnya teh ya Bu, ternyata tehnya berapa persen? Minum ini berenergi plus vitamin. Ternyata vitaminnya berapa mili? Sangat kecil. Terus itu apa? Pewarna, perasa buatan. Gulanya lagi buatan. Gulanya buatan, aspartam dan segala macam. Iya. Terus ibu kadang gini, karena mereka itu ibu bilang gini, kamu jadi harus jadi agen perubahan di lingkungan dan di rumah. Gimana Bu? Jadi sekarang ibu ajar bikin kompos, kamu kampanyekan di rumah. Mama, kamu harus punya kompos di rumah. Ibu tunjukkanlah cara bikinnya yang gampang, yang sederhana, yang enak dipandang gitu. Jadi jangan kesankan, kompos nanti rumah berbau, penuh ulat, busuk, kotor. Tidak. Kita bisa bikin yang aman, bersih, enak dipandang gitu. Baik. Jadi kamu kampanyekan di rumah, kamu kerjakan, kamu ajak tetangga dan segala macam. Kamu harus jadi agen perubahan. Ini yang sulit sekarang ya Bu ya. Dan itu adalah kerja keras dari Ibu Nung dan guru-guru lainnya juga di luar sana untuk bisa nih para Gen Z ya. Gen Z ya masih ya Bu ya. Nah, karena Gen Z ini memang agak unik gitu kan Bu ya. Iya betul. Kadang-kadang ibu bilangnya, kamu bukan Gen Z nih nak, kamu generasi strawberry. Strawberry. Mereka jawab, kan enak Bu, manis, warnanya pink. Iya, tapi kamu gampang lecet. Iya juga loh. Gampang hancur, strawberry. gampang melo-melo gitu. Betul. Galau dikit. Tidak tangguh. Kan gitu. Tidak tangguh. Oke, nah Ibu, apa nih momen paling berkesan selama Ibu mendampingi siswa di kelas maupun proyek kreatifnya? Gitu ya.
Mungkin gini, 2 tahun yang lalu pernah siswa kita ini ikut lomba STEM namanya. STEM itu sains, teknologi, engineering, matematik. Terus kita udah berharap nih mereka akan menjadi pemenang karena idenya itu setelah kita lihat-lihat berbeda dengan yang lain gitu. Waktu itu yang mewakili anak jurusan geomatika, jadi mereka melakukan pengukuran jarak fasilitas kesehatan di Bukit Tinggi. Jadi gini maksudnya, berapa lamanya kita bisa mengakses pusat kesehatan itu. Jadi kita punya pilihan, kita tinggal misalnya di Aur Kuning, kemana kita bisa berobat yang aksesnya lebih cepat gitu, dengan menggunakan aplikasi gitu. Tapi sayangnya, ini makanya yang berkesan, perjuangan yang sudah begitu panjang. Siswa TGO itu dengan guru pembimbingnya sampai tengah malam masih di sekolah. Yang ibu mungkin tidak sampai tengah malam karena kan tidak bidang studi ibu ya. Gitu. Tapi ibu terlibat sebagai pembimbing karena ibu juga membimbing grup lain. Sedihnya itu gini, 1 detik menjelang jam 12 6 sore dia 6 sore. 6 sore mungkin jam kan beda. Terlambat 1 menit aplikasinya terkunci. Terus hilanglah semua. Kerja keras tadi sia-sia aja dong Bu. Wah, sayang banget itu, sedih banget ya. Sehingga momennya malam itu guru pembimbing dan siswa menangis masak. Iya, pasti. Itu rasanya sesuatu yang sangat menyedihkan. Iya. Karena udah ya di sini sistem yang berbicara gitu ya Bu. Sistem. Jadi itu menyadarkan kita bahwa ada kekuatan lain selain. Jadi memang teknologi ini apalagi yang online itu tidak bisa kita abaikan. Betul. Terus mungkin ada faktor lain kita nggak tahu. Itu ya. Terus kalau yang tahun kemarin siswa kita membuat cerobong asap ramah lingkungan, Cherly. Itu maksudnya gini, kan industri banyak di Bukit Tinggi. Kalau pembakaran itu tidak dibersihkan, berapa pencemarannya? Iya pasti. Jadi kita murid-murid ini memodif cerobong asap itu diberi filter. Oh, dikasih filter. Sehingga asap pembakaran itu keluarnya sudah sedikit dan emisinya sangat kecil. Oh iya, jadi nggak terlalu berbahaya gitu kalau terhirup gitu ya Bu ya. Oke. Wah, ada-ada aja emang ya Bu ya. Dan pasti masih banyak lagi ya kan. Itu karya-karya, project-project Ibu bersama siswa-siswinya. Oke. Nanti kalau ada waktu lebih panjang kita bisa ngobrol-ngobrolin itu lagi. Tapi boleh Bu Nung, sekarang kita masuk dulu ke segmen This or That. Ya, ini segmennya jawab cepat nih. Ibu pilih jawabannya, nanti kasih tahu kita alasannya. Oke? Coba dicoba ya. Yuk. Yang pertama, diskusi kelompok atau presentasi individu? Diskusi kelompok. Kenapa Bu? Alasannya ide bersama lebih lengkap daripada ide sendiri. Jos ya. Oke, iya, karena kalau cuma ide sendiri itu belum tentu nih nanti orang juga punya pemikiran yang sama gitu ya Bu ya. Pasti belum lengkap. Benar. Karena sejatinya berdua lebih baik daripada sendiri. Belajar dari buku atau belajar dari pengalaman? Dari pengalaman. Kenapa Ibu? Tidak semua buku itu isinya benar. Oke. Ya. Oke. Terus siswa disiplin atau siswa kreatif? Siswa kreatif. Oke, kenapa Ibu? Disiplin bisa dilatih, kalau kreatif itu bakat terpendam yang harus kita kembangkan. Oh, that's the point ya. Dan siswa aktif bertanya atau siswa yang rajin mencatat? Pastilah yang aktif bertanya. Iya ya, nyatat belum tentu ini nyatat, taunya nyatat love letter lagi gitu ya Bu ya, bahaya. Terakhir Bu, menulis catatan tangan atau mengetik di laptop? Catatan tangan. Oke. Karena melibatkan banyak indera, sehingga penyimpanan di otak juga lebih banyak, lebih lama.
lebih lama. Baik, itu ya yang terpenting ya. Nah Bu, sebelum kita akhiri nih ngobrol-ngobrol kita di podcast kali ini, kita juga pengen tahu pesan apa sih yang pengen Ibu sampaikan kepada para guru-guru di luar sana, mungkin guru-guru muda juga nih, supaya tetap semangat mendidik dengan hati. Gitu ya. Berat nih Kak Tia. Wih, berat nih Bu. Dicoba ya, mudah-mudahan nggak salah. Insya Allah, amin. Jadi gini. Profesi guru itu adalah profesi mulia. Terlepas dari penghargaan yang diterima, terserahlah. Mungkin kalau penghargaan kita anggap itu urusan dunia, sebenarnya juga enggak, karena kita tidak munafik, manusia juga butuh biaya. Tetapi memilih profesi jadi guru, profesi mulia yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena gini, kalau salah-salah menyampaikan informasi, salah memberi pengajaran, itu kan menjadi dosa jariah loh. Iya betul. Misal hari ini ada anak nyontek, kita biarkan. Dalam memorinya akan timbul, oh ternyata boleh nyontek. Ternyata nyontek itu membuat kita lebih sukses. Iya kan. Jangan-jangan dia nanti jadi guru, dia akan terapkan juga ke anaknya. Iya. Akhirnya ibu udah di kuburan, dosa ibu tetap mengalir. Aduh, sedih banget ya. Jangan sampai ya Bu ya, itu dihindari. Dan terakhir pesan Ibu buat anak-anak muda supaya tetap peduli pada lingkungan sekaligus berani berkreasi di luar kelas. Gitu ya. Jadi anak muda gunakan waktu dengan baik. Mungkin kita harus segera move on dari COVID-19. Tinggalkan interaksi dengan HP. Kalau negara maju sudah mulai mengurangi, kenapa kita baru akan lebih aktif lagi? Talambek bangki judulnya begitu. Mungkin Indonesia ini suka telat katanya. Iya kan. Suka telat. Orang udah meninggalkan, kita baru akan mulai. Gitu. Terus ini. Mungkin yang ibu kadang ulang-ulang di kelas ke anak murid, kita ada di kelas ini takdir Allah. Tidak mungkin ibu ada di sini dan kamu ada di sini kalau tidak ada izin dari Allah. Satu hal yang ibu minta ke anak-anak, anggaplah ibu ini ibumu yang pasti akan memberikan yang terbaik. Walaupun ibu mungkin lost control, suka marah, atau salah mengambil keputusan atau apa. Tapi satu hal yang ibu kadang minta ke anak-anak ya. Nah, kita ketemu di kelas, mudah-mudahan berbahagia, mudah-mudahan saling bermanfaat. Nanti di akhirat kita ketemu lagi ya nak ya. Kita ketemu di surga ya nak ya. Kadang ibu ngomong itu sambil nangis ya. Iyalah, terharu juga ya Bu pasti ya. Karena gini, puluhan tahun kita ketemu menjalani profesi ini. Atau anak ini ketemu dengan ibu dari jam 7 sampai jam 12. Kalau dilalui dengan hati yang dongkol, perasaan yang tidak nyaman, dengan marah-marah, susahnya gimana? Guru akan tersiksa, mungkin sampai sore dia tidak nyaman, murid apalagi. Tapi mereka kan tidak berdaya, mereka akan terima aja. Tapi ibu bilang, coba kalau kita enjoy dari pagi. Ibu mungkin guru yang agak gimana, longgar juga ya. Kadang jam istirahat ibu fleksibel. Nah, kita percepat 5 menit atau kita undur 5 menit. Gitu. Ya, jadi memang segala sesuatunya itu komunikasi yang terpenting gitu ya Bu ya. Kesepakatan juga. Baiklah kalau begitu. Luar biasa sekali nih perbincangan kita bersama Ibu Nung ya. Dan dari obrolan tadi kita belajar bahwa menjadi guru itu bukan hanya soal mengajar di dalam kelas saja, tapi juga bagaimana menjadi teladan, menanamkan nilai-nilai dan bahkan menciptakan karya nyata yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Ibu Nung sudah menunjukkan kepada kita bahwa ilmu bisa berpadu dengan iman, teknologi bisa bersanding dengan nilai-nilai kehidupan, dan kepedulian pada lingkungan bisa lahir dari ruang kelas yang sederhana. Sebagai penutup, saya teringat sebuah kutipan nih dari Nelson Mandela yang berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
ya. Nah, pendidikan memang adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan hari ini kita melihat buktinya lewat inspirasi dari seorang guru. Terima kasih banyak Ibu Nung sudah berbagi cerita kepada kita semua ya Bu ya. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga Bu. Ya, dan dihindari tuh tadi yang namanya dosa jariah ya Bu ya. Oke, dan untuk pemirsa setia RRI Bukit Tinggi yang selalu setia menemani, semoga obrolan kita kali ini bisa jadi motivasi untuk terus belajar, berkarya dan menjaga lingkungan. Saya Mutia Utami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, share and subscribe di channel YouTube kita. Dan sampai jumpa.